Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan diri dulu, nama saya Syahrul Ramadan, mahasiswa dari Universitas Jenderal Ahmad Yani Cimahi, jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknik. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan dan menganalisis rangkaian Piplop SR, rangkaian Piplop tipe D, rangkaian Piplop JK. Alasan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Elektronika Digital. Jadi, selamat menyaksikan. Materi pertama yang akan saya analisis yaitu rangkaian Piplop SR. Sebelum ke menganalisisnya, saya akan menjelaskan sedikit mengenai rangkaian Piplop SR. SR merupakan singkatan dari set dan reset. Sesuai dengan namanya, SR ini terdiri dari dua input, yaitu S dan R. Rangkaian SR ini juga terdiri dari dua output, yaitu key dan key accent. Rangkaian SR, Piplop SR, biasanya terdiri dari dua gerbang logika NOR ataupun dua gerbang logika NAND. Ada juga rangkaian Piplop SR yang terdiri dari dua gabungan gerbang logika NOR dan gerbang logika NAND. Berikut di samping saya akan ada contoh rangkaian Piplop SR. Yang pertama yaitu rangkaian Piplop SR dengan menggunakan dua gerbang logika NOR. Terus yang kedua yaitu rangkaian Piplop SR dengan menggunakan dua gerbang logika NAND. Terus yang terakhir yaitu rangkaian Piplop SR yang merupakan terdiri dari gabungan gerbang logika NOR dan biasanya terdiri dari clock. Nah, dari ketiga rangkaian yang telah saya sebutkan, saya akan menganalisis rangkaian yang ketiga, yaitu rangkaian Piplop SR yang menggunakan gerbang logika NOR dan dengan menggunakan clock. Nah, ini merupakan rangkaian SR flip-flop. Nah, yang telah saya buat dengan menggunakan software multisim. Sebelumnya saya menjelaskan bahwa saya akan menggunakan gerbang logika NOR dan N digabungkan. Tapi pada kali ini saya akan menggunakan contoh lain dengan menggunakan 4 gerbang logika NAND. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Terus rangkaian yang kedua yang telah saya buat yaitu sama rangkaian Piplop SR, tapi pada ini menggunakan IC TTL. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis apakah rangkaian yang telah saya buat itu benar dan sesuai dengan tabel kebenaran. Supaya mudah dalam menganalisis, saya akan menggunakan rangkaian Piplop dengan menggunakan gerbang logika dasar. Nah, berikut akan ada tabel kebenaran yang saya ambil dari buku Teknik Digital karya Ibrahim penerbit Andi. Nah, dapat dilihat pada rangkaian ini SR Piplop ini dengan menggunakan 4 gerbang logika NAND terdiri dari 3 input yaitu S, clock, dan R terdiri dari 2 output yaitu U dan U accent. Nah, selanjutnya saya akan mulai run. Nah, kondisi yang saya ambil yang pertama yaitu ketiga inputnya itu berlogik 0, maka kedua outputnya akan berkedip seperti ini. Nah, ini dinamakan dengan kondisi trigger. Nah, selanjutnya saya akan beri masukan clock berlogik 1 dan S berlogik 1. Nah, maka outputnya akan output pada U berlogik 1 dan output pada U accent berlogik 0. Nah, pada saat input S diberi logik 1, maka gerbang NAND pada U3 keluaran dari gerbang NAND U3 ini akan bernilai 0. Nah, sehingga U-nya bernilai 1. Nah, kondisi ini disebut dengan set. Nah, sesuai dengan inputnya yaitu set. Nah, selanjutnya saya akan memberi input 0 S-nya. Nah, saya memberikan input S0, clock 1, R0. Outputnya tidak berubah. Nah, pada kondisi ini, ketika saya memberikan S dan R-nya 0, clock-nya 1, maka outputnya tidak akan berubah sesuai dengan kondisi sebelumnya. Nah, selanjutnya saya akan memberi input R-nya 1. Maka outputnya yang U berlogik 0 dan U accent berlogik 1. Nah, kondisi ini disebut dengan kondisi reset. Nah, dari
sebelumnya yang telah saya uji coba, saya ulang lagi, yaitu ketiga tiganya 0. Nah, tidak berubah. Kondisinya tidak berubah sesuai dengan sebelumnya. Terus saya memberi input S-nya 1 dan clock-nya 0, tidak berubah juga. Jadi kalau clock-nya diberi input 0, maka pada rangkaian SR flip-flop ini tidak akan berfungsi semestinya. Jadi tidak akan berubah gitu, sesuai dengan kondisi sebelumnya. Terus saya akan memberi clock-nya 1. Tuh, maka U-nya itu akan berlogik 1 dan U aksennya berlogik 0. Ini udah sesuai dengan tabel kebenaran. Terus selanjutnya saya uji coba lagi, tidak berubah dengan S0, R0, terus saya memberi R-nya 1. Nah, maka U-nya berlogik 0, U aksennya berlogik 1. Nah, ini udah sesuai dengan tabel kebenaran. Terus apa yang terjadi jika saya memberi ketiganya input 1? Nah, kedua-duanya berlogik 1. Nah, kondisi ini tidak terdefinisi. Kondisi ini disebut dengan tidak terdefinisi dan makanya input ini yang diberikan nilai 1 itu tidak diperbolehkan. Selanjutnya saya akan menganalisis rangkaian yang kedua, yaitu dengan menggunakan IC TTL. Apakah sesuai dengan tabel kebenaran dan rangkaiannya juga benar? Saya uji coba. Nah, sesuai sama dengan sebelumnya, kondisi awal yang saya beri yaitu ketiga-tiganya berlogik 0 dan terjadi kondisi teringat. Terus saya beri clock-nya logik 1, S-nya berlogik 1. Nah, maka U-nya itu yang atas itu U, yang bawah U aksen, U-nya berlogik 1 sesuai dengan tabel kebenaran. Terus saya beri S-nya 0, clock-nya 1, R-nya 0, kondisinya tidak berubah. Nah, sesuai dengan tabel kebenaran. Terus saya beri R-nya 1. Nah, maka output U aksennya sama dengan 1. Nah, ini disebut dengan reset. Sedangkan yang ketika diberi outputnya, inputnya pada S, ini disebut dengan set. Nah, dan ketika diberi 1 ketiga-tiganya, ini tidak diperbolehkan karena ini tidak terdefinisi. Nah, IC yang saya gunakan yaitu IC TTL. Nah, pada dua-duanya sama IC gerbang NAND. Terus yang pada gerbang IC ini terdiri dari 4 gerbang logika NAND. Sama yang kedua juga terdiri dari 4 gerbang logika NAND. Terus selanjutnya saya akan menganalisis rangkaian ini dengan menggunakan timing diagram. Nah, akan ada gambar timing diagram. Nah, dapat dilihat pada saat yang baris yang pertama, ketika S-nya berlogik 0, R-nya berlogik 1, clock-nya juga berlogik 1, maka key-nya output U-nya berlogik 0. Nah, selanjutnya ketika S-nya berlogik 1, R-nya berlogik 1, terus clock-nya 0, maka outputnya tidak akan berubah. Ingat, ketika clock-nya 0, maka SR ini tidak akan berfungsi secara semestinya. Nah, dan selanjutnya itulah jadi ini timing diagramnya dan itulah analisanya. Selanjutnya, yang kedua, saya akan menganalisis rangkaian flip-flop tipe D atau D flip-flop. D flip-flop pada dasarnya merupakan modifikasi dari rangkaian flip-flop sebelumnya, yaitu rangkaian flip-flop SR. Nah, yang dimodifikasinya yaitu dengan menambahkan gerbang logika NOT atau inverter pada input S ke input R. Berbeda dengan SR flip-flop, D flip-flop hanya memiliki satu masukan atau input, yaitu input D. Nah, berikut akan ada contoh rangkaian gerbang logika flip-flop tipe D. Nah, selanjutnya saya akan menganalisisnya. Kembali lagi, nah ini merupakan rangkaian flip-flop tipe D yang telah saya rangkai dengan menggunakan software multisim. Nah, dapat dilihat pada rangkaian ini rangkaian flip-flop tipe D tersusun dari 2 gerbang logika NAND
2 gerbang logika NOR dan 1 gerbang logika NOT. Terus yang kedua juga sama rangkaian flip-flop tipe D, tapi pada ini rangkaian ini menggunakan IC TTL. Nah, selanjutnya saya akan menganalisis apakah rangkaian yang saya buat itu benar dan sesuai dengan tabel kebenaran. Supaya lebih mudah dalam menganalisisnya, saya akan mengambil rangkaian yang menggunakan gerbang logika dasar. Nah, dapat dilihat pada ini saya menggunakan clock, tapi supaya lebih mudah, saya ganti dengan menggunakan input yang biasa. Jadi supaya bisa diatur gitu. Nah, rangkaian kita lanjut. Rangkaian flip-flop tipe D ini merupakan modifikasi dari rangkaian sebelumnya, yaitu rangkaian flip-flop SR. Nah, kelebihan dari rangkaian ini tidak akan terjadi yang tidak terdefinisikan atau tidak diperbolehkan, yaitu S dan R berlogik 1. Nah, pada kondisi ini tidak akan dihilangkan dan tidak akan terjadi. Nah, pada rangkaian flip-flop tipe D ini hanya memiliki satu input, yaitu D. Nah, terus dan terdiri dari dua output, yaitu U dan U aksen. Nah, selanjutnya saya akan mulai uji coba. Ketika clocknya berlogik 0, D-nya berlogik 1. Oh ya, belum di run. Kayak run dulu. Nah, ini kondisi awal, yaitu dimana oh ya, sebelumnya saya akan menampilkan sebuah tabel kebenaran yang saya ambil juga dari buku sebelumnya. Ya. Nah, ini kondisi awal dimana dua inputnya itu berlogik 0, clocknya 0, D1-nya 0. Nah, kondisi ini sebenarnya akan tetap dari sebelumnya. Saya akan uji coba dulu. Clock 1. Nah, ketika clocknya 1, D-nya berlogik 0, maka output U-nya itu berlogik 0 dan U aksennya berlogik 1. Ketika saya beri 1, maka output U-nya berlogik 1, U aksennya berlogik 0. Nah, ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Terus saya ini nolkan. Nah, tidak akan ada kedua-duanya berlogik 0. Nah, terus apa yang tadi jika saya masukkan input 1 kedua-duanya? Nah, sesuai dengan sebelumnya yang telah saya uji coba. Nah, berarti rangkaian ini sudah sesuai dengan rangkaian sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, pada ini juga dapat lihat bahwa pada note. Nah, ini merupakan kalau kita analisis dari rangkaian sebelumnya, yaitu SR, ini mengkomplement input dari R. Nah, mengkomplement input dari R. Nah, ya. Selanjutnya saya akan menganalisis rangkaian flip-flop yang kedua. Nah, dengan kondisi awal yaitu 0 dan 0, D-nya 0, clock-nya 0. Nah, saya masukkan clock-nya 1, maka U-nya berlogik 0, output U aksennya berlogik 1. Nah, kemudian saya masukkan input lagi, D-nya 1. Nah, maka outputnya 0, output U-nya 0, berlogik 0, dan output U aksennya berlogik output U-nya berlogik 1 dan output U aksennya berlogik 0. Terus pada rangkaian ini saya menggunakan IC TTL. Itu yang pertama, yang U3 dengan kode 74L-S04N. Ini merupakan gerbang NOT atau inverter. Terus yang tengah pada 74LS00D itu gerbang logika NAND. Terus yang terakhir, yang U2 ini dengan kode 74LS02D gerbang logika NOR. Nah, jadi
pada IC ini, masing-masing IC ini di dalamnya terdapat beberapa gerbang logika dasar. Nah, selanjutnya yang terakhir saya akan menganalisis rangkaian flip-flop JK. Nah, JK flip-flop juga merupakan pengembangan dari rangkaian flip-flop SR dan paling banyak digunakan. JK flip-flop memiliki 3 terminal input, yaitu J, K, dan clock. Selanjutnya, saya akan menganalisisnya. Selanjutnya, saya akan menganalisis rangkaian flip-flop JK. Nah, dapat dilihat pada rangkaian ini yang telah saya rangkai dengan menggunakan software multisim. Rangkaian ini hampir mirip dengan rangkaian flip-flop SR. Nah, ia hampir mirip. Bedanya pada ini U3 dan U4 gerbang NAND terdiri dari 3 input. Nah, itu bedanya. Terus yang kedua, pada rangkaian yang telah saya buat yaitu rangkaian JK, tapi pada ini menggunakan IC TTL. Nah, IC TTL. Selanjutnya saya akan menganalisis apakah rangkaian ini yang telah saya buat itu benar dan sesuai dengan tabel kebenaran. Berikut akan ada tabel kebenaran. Nah, saya akan menganalisis rangkaian JK menggunakan gerbang logika dasar supaya lebih mudah dianalisis. Nah, saya akan mulai play. Clocknya saya akan ganti dengan menggunakan clock yang bisa diatur. Memang fungsinya sama, tapi supaya mudah dalam pengaturannya gitu. Ya. Saya akan mulai play. Nah, kondisi yang pertama yang saya inputkan yaitu ketiga inputnya itu J, K, dan clocknya itu bernilai 0, maka outputnya akan seperti ini. Nah, sebenarnya pada kondisi ini nilai outputnya akan tetap dengan sebelumnya. Nah, saya akan mulai masukkan clocknya 1, kemudian J-nya 1. Nah, pada saat J-nya 1, K-nya 0, flip-flop berada dalam kondisi set. Nah, ini namanya kondisi set, di mana output U-nya itu berlogik 1 dan output U akhirnya berlogik 0. Nah, kedatangan ini clock-nya itu memaksa detak pada masukan U3 dan U4 untuk menjadi logika 1 yang menyebabkan keluaran dari U3 ini berubah dari 0 ke 1 dan keluar dari ini U1 atau keluaran dari U akan bernilai 1. Nah, dan juga selanjutnya saya akan ganti inputnya yaitu 0. Nah, outputnya tidak berubah dengan keadaan sebelumnya. Ini keadaan tetap. Nah, selanjutnya saya masukkan nilai K-nya 0, K-nya 1. Nah, ini disebut kondisi reset. Nah, kondisi reset. Jadi ketika J-nya bernilai 1, K-nya bernilai J-nya berlogik 1, K-nya berlogik 1, clock-nya berlogik 1, maka output U-nya berlogik 0, output U aksennya berlogik 1. Ini udah sesuai dengan tabel kebenaran. Terus ketika ketiga-tiganya 1, nah ini akan terjadi terjadi toggle. Nah, keadaan J dan K1 ini pada flip-flop JK itu diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan pada rangkaian SR flip-flop. Nah, kondisi ini disebut kondisi toggle. Terus saya akan menganalisis rangkaian yang kedua, yaitu dengan menggunakan IC. Rangkaian JK yang menggunakan IC. Kondisi awal yang saya ambil yaitu ketiga-tiganya berlogik 0. Oke, saya run. Nah, ini kondisinya akan seperti ini. Kondisi ini sebenarnya akan tetap dengan masukan atau kondisi dari sebelumnya. Saya masukkan clock-nya 1,
kemudian S-nya 1. Nah, oh ya, ini belum diubah nih. Ini bukan S, ini inputnya J. Oke, saya run lagi. Nah, ketika J-nya berlogik 1, clock-nya berlogik 1, K-nya berlogik 0, ini disebut dengan kondisi set. Nah, kemudian saya ubah input J-nya J0, nah tidak berubah outputnya sesuai dengan keadaan sebelumnya, terus saya masukkan ke nilai K, maka akan U-nya berlogik 0 dan U aksennya berlogik logik 1. Nah, ini sudah sesuai dengan tabel kebenaran. Nah, saya masukkan ketiga-tiganya berlogik 1. Nah, ini dinamakan kondisi toggle. Nah, pada rangkaian flip-flop JK yang menggunakan IC ini terdiri dari dua IC TTL. Yang pertama dengan kode 74LS10N, ini merupakan gerbang logika NAND dengan 3 input, 3 masukan. Nah, ini di dalamnya terdiri dari 3 gerbang logika dasar, logika NAND. Terus yang kedua dengan kode 74LS00D, ini merupakan gerbang logika NAND hanya terdiri dari 2 input. Nah, di dalamnya terdapat 4 gerbang logika NAND. Jadi rangkaian ini sudah terbukti benar dan sesuai dengan tabel kebenaran. Selanjutnya, yang paling terakhir, saya akan menjelaskan perbedaan rangkaian flip-flop SR dan rangkaian flip-flop JK. Selain dari fungsinya sebagai penyimpan memori, ada beberapa kesamaan. Pada kali ini saya akan menjelaskan perbedaannya dari rangkaian itu. Nah, saya akan menjelaskan perbedaannya melalui analisa rangkaiannya langsung. Kembali ke multisim. Saya akan menganalisis perbedaan dari rangkaian flip-flop SR dan rangkaian flip-flop JK. Saya akan menganalisis perbedaannya dari struktur rangkaiannya. Dapat dilihat pada rangkaian yang telah saya tunjukkan sebelumnya, rangkaian yang telah saya buat dengan menggunakan software multisim. Pada flip-flop SR seperti ini, terus ini flip-flop JK. Saya akan pindahkan ke flip-flop SR di satu tempat, di satu plate yang sama. Nah, saya play dulu supaya outputnya sama. Saya baru kedua-duanya. Nah, dapat dilihat bahwa kedua-duanya hampir mirip. Perbedaannya hanya pada gerbang NAND yang pertama dan ketiga dan keempat ya, kalau dari nomornya gitu. Nah, ini kalau pada flip-flop SR hanya terdiri dari 2 input pada gerbang NAND-nya gitu. Gerbangnya, sedangkan pada flip-flop JK NAND-nya terdiri dari 3 input. Nah, ini. Terus perbedaan selanjutnya yaitu saya akan tunjukkan lagi tabel kebenarannya. Nah, ketika dilihat bahwa pada kondisi clock-nya 1, saya akan lihat pada tabel kebenaran flip-flop SR. Nah, ketika S-nya 1, R-nya 0, itu kan kondisi set. Maka U-nya berlogik 1 itu sama dengan kondisi pada rangkaian flip-flop JK, yaitu pada saat J-nya 1, K-nya 0, nah itu U-nya berlogik 1. Nah, itu sama, disebut juga dengan kondisi set. Nah, terus perbedaannya itu dari ketika ketiga-tiganya berlogik 1. Pada SR, ketika ketiga-tiganya berlogik 1, maka
itu tidak terdefinisi atau tidak diperbolehkan, sedangkan pada rangkaian JK itu diperbolehkan, dan itu kondisinya bernama toggle. Nah, itu perbedaannya. Itu saya analisis saya perbedaan Piplop SR dan JK dengan analisis melihat rangkaiannya secara langsung. Alhamdulillahirobbilalamin. Tugas tugas daring ujian akhir semester mata kuliah elektronika digital telah selesai. Dimulai dari analisa rangkaian Piplop, yaitu Piplop SR, Piplop tipe D, dan terakhir Piplop JK. Dan tambahannya juga saya menjelaskan perbedaan dari rangkaian Piplop JK dan rangkaian Piplop SR. Semoga bisa bermanfaat bagi yang menonton, dan khususnya untuk saya juga semoga bisa bertambah belajar. Mohon maaf bila ada salah kata atau mungkin ada kesalahan dalam saya melakukan penjelasan. Mohon maaf. Saya juga belajar. Semoga saya lebih lebih baik lagi dari sebelumnya. Jadi terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.